Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan presentasi tentang desain silabus pembelajaran. Adapun kelompok kami terdiri dari satu Bapak Syahrul Mubarak, dua saya sendiri Muhammad Ismaruddin, tiga Ibu Sulistawati, empat Ibu Deni Priantini. Baik, langsung saja kita mulai presentasi tentang desain silabus pembelajaran. Pendahuluan, bahwasanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, maka diperlukan perencanaan pembelajaran yang matang dan terarah. Salah satu komponen penting dalam perencanaan pembelajaran adalah silabus. Silabus hendaknya berkualitas. Silabus yang baik harus disusun berdasarkan standar isi dan standar proses pendidikan yang berlaku. Selain itu, silabus juga harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peserta didik serta konteks pembelajaran. Rumusan masalah. Adapun makalah kami dari pendahuluan, maka kami mengambil rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana konsep dan fungsi silabus dalam pembelajaran. Dua, apa saja komponen-komponen yang ada dalam silabus. Tiga, bagaimana cara menyusun silabus yang berkualitas. Empat, apa fungsi dari silabus. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian dan fungsi silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran yang memuat sekumpulan kompetensi dasar yang akan diajarkan dalam suatu mata pelajaran pada jenjang pendidikan dan satuan pendidikan tertentu. Silabus menjadi acuan bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran selanjutnya, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Komponen-komponen dasar pada silabus pembelajaran. Pada silabus pembelajaran ada beberapa komponen-komponen utama, yaitu antara lain yang pertama adalah identitas. Pada komponen identitas ini, yaitu meliputi antara lain yang pertama adalah nama mata pelajaran. Ini secara umum ya. Kelas, kemudian nama sekolah, nama guru, dan beberapa identitas yang lain terkait dengan mata pelajaran. Yang komponen berikutnya adalah kompetensi inti atau KI. Adalah merupakan suatu gambaran capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Umumnya mencakup 3 hal, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang berikutnya adalah kompetensi dasar, yaitu merupakan rumusan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang diturunkan dari kompetensi inti.
dan dirumuskan dalam bentuk spesifik, terukur, dan dapat diamati. Komponen berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah merupakan ukuran terukur yang menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi dasar. Indikator harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat diamati. Komponen berikutnya adalah materi pokok. Ini adalah materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang berikutnya komponen pembelajaran, yaitu meliputi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Komponen berikutnya penilaian, yaitu merupakan suatu proses evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian dari KI dan KD. Berikutnya, komponen alokasi waktu. Ini adalah merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari setiap materi pokok yang akan disampaikan. Komponen terakhir yaitu sumber belajar. Merupakan daftar sumber belajar yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk mempelajari materi pokok yang akan disampaikan. Yang berikutnya, langkah dalam menyusun silabus pembelajaran. Ada setidaknya 8 langkah untuk menyusun silabus pembelajaran yang berkualitas. Yang pertama adalah menganalisis kurikulum. Yang kedua, menentukan KI dan KD. Yang ketiga, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, menyusun materi pokok. Yang kelima, merancang kegiatan pembelajaran. Yang keenam, menentukan penilaian. Yang ketujuh, menyusun alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar. Berikutnya, fungsi utama silabus. Silabus yang pertama berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun RPP dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, sebagai acuan bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, sebagai alat untuk menilai efektivitas pembelajaran. Yang keempat, sebagai bahan untuk pembinaan dan supervisi guru. Contoh silabus. Nah, ini adalah tampilan contoh silabus ya. Contoh silabus yang bisa kami sampaikan ada di dalam materi yang sudah di-share di grup. Penutup, kesimpulan dan saran, bahwasanya desain silabus yang baik akan menjadi kunci untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah pembuatan silabus. Dengan demikian maka akan dapat tercipta sebuah silabus yang baik dan berkualitas, sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran secara sistematis, terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Demikian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.